Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang Gauss Quadrature ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang apa itu trial solution, apa itu shape function atau weight function, ya, apa itu mode shape, dan itu semua adalah teknik formulasi atau pendekatan metode elemen hingga untuk menyelesaikan. Dalam hal ini contoh yang kita ambil adalah batang tarik tekan. Nah, selanjutnya di dalam proses formulasi kemarin Anda bisa lihat bahwa ketika kita melihat formulasi dari strong form dan weak form, Anda juga melihat di situ ada yang namanya formulasi integral ya. Nah, di sini ada integral. Nah, ada operasional integral. Nah, selain diferensial, kemudian variabel yang berupa fungsi atau yang bisa kita sebut kemarin fungsi dari sebuah fungsi atau fungsional ya. Maka ada operasi matematika lain yaitu operasi integral. Nah, ini nggak bisa saya tunjukkan, ternyata agak jauh ya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, nah, ketika ada formulasi integral, maka metode numerik yang digunakan untuk penyelesaian persamaan integral kita menggunakan atau umumnya menggunakan Gauss Quadrature ya. Gauss Quadrature. Nah, kenapa kok dibuat Gauss Quadrature? Di sini sudah disebutkan ya bahwa Gauss Quadrature adalah teknik yang paling efisien untuk fungsi polinomial ataupun mendekati polinomial. Nah, kemarin kita tahu bahwa biasanya yang namanya nodal value itu digambarkan dalam bentuk fungsi entah itu linear atau fungsi kuadratik atau fungsi polinomial lain yang tingkat tinggi untuk high order case ya, high order formulation. Nah, di sini yang paling efisien apa untuk integralnya? Nah, ternyata untuk metode numeriknya biasanya menggunakan Gauss Quadrature. Jadi Anda nggak usah takut-takut sama istilah ya. Itu hanya istilah aja, entah Gauss Quadrature, entah itu Gauss Seidel, Gauss Jordan, atau metode seperti Newmark method, atau ya itu semua metode numerik aja. Tapi intinya adalah itu sebagai formulasi untuk metode numerik untuk menyelesaikan problem-problem integral. Nah, di sini karena biasanya bentuknya adalah closed form ya, di sini ada closed form ya. Nah, maka weak form tidak dapat dalam form itu. Oh, maaf, bukan closed form ya ini. Nah, dalam form integralnya biasanya fungsi polinomial ya. Nah, di sini kemarin misalnya kita punya, ini sudah kita masuk ke matematisnya ya, masuk ke metode numeriknya ya, yaitu Gauss Quadrature. Nah, ketika ada sebuah fungsi fx ya yang diintegralkan dari titik A ke titik B dengan dx di sini. Nah, maka pada formulasi Gauss Quadrature itu dikenali apa yang disebut sebagai parent domain. Ya. Nah, di mana dalam parent domain di sini titik A dan titik B itu dicoba dimappingkan ke dalam parent domain. Apa sih parent domain itu, Pak? Jadi ibarat parent domain itu istilahnya kayak cetakan bakunya ya. Jadi asalnya dia sebagai domain parent itu domain apa? Domain bakunya itu bahwa semua kasus integral itu dicoba diformulasikan kalau misalnya dalam domain parentnya itu
dalam interval -1 ke 1. Ya meskipun kenyataannya itu A ke B, tapi di dalam konteks Gauss kuadratur itu semua dimasukkan atau di mapping ke dalam parent domain. Nah, di sini Anda bisa lihat. Nah, adanya perlu pemetaan, ya. Pemetaan domain dari parent domain ke bentuk physical domain. Nah, bentuk physical domain itu apa? Physical domain itu adalah domain kondisi realnya. Makanya dari titik A ke titik B. Tapi kalau kondisi parent domain itu adalah kondisi idealnya atau pola awalnya. Nah, supaya bisa nanti diterapkan bahwa satu problema untuk geometri yang fisik, geometri real itu bisa diintegralkan dalam bentuk Gauss kuadratur, maka dia harus dipetakan dalam konteks parent domainnya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan teknik linear mapping. Nah, linear mapping itu apa? Ya, coba dipetakan, ya. Nah, Anda bisa lihat yang sebelah kanan ini adalah physical domain aslinya. Jadi ini adalah ordinat Cartesian, ya. Dari Cartesian ini misalnya batang tarik tekannya itu memiliki panjang A dan B dengan panjang L. Terletak di antara titik A dan titik B dengan panjang L, ya. Dan dia berada di sumbu X. Nah, untuk parent domainnya, kalau bisa mau diintegralkan dalam bentuk Gauss kuadratur, maka dibuatlah parent domain. Nah, di sini ordinatnya sudah bukan ordinat Cartesian lagi. Biasanya itu disebut sebagai ordinat curvilinear, ya. Curvilinear, ya. Nah, di dalam curvilinear ordinat itu dibuat bahwa semua model, entah itu yang rumit atau enggak rumit atau sederhana, pokoknya semua dikonversikan menjadi bentuk yang di sini adalah apa ya, ini saya lupa namanya, epsilon aja ya. Kayaknya bukan epsilon, ini apa? Siapa ya? Ini saya lupa, ini huruf apa. Ya sudah, pokoknya huruf epsilon ini aja. Nah, ini dalam ordinat curvilinear biasanya sumbu X-nya adalah bentuk epsilon ini, sumbu Y-nya biasanya theta, ya, biasanya theta. Nah, nanti sumbu Z-nya biasanya zeta. Nah, uniknya adalah bahwa seluruh domain itu harus, seluruh objek itu harus terletak pada jarak -1 dan 1. Ya, tidak peduli misalnya itu 1 juta, sebenarnya 1 juta meter, ya tetap dia nanti ditulis di dalam curvilinear ini -1 dan 1. Ya. Nah, dari sini setelah kita tahu, maka ada titik konversinya, ya, bahwa untuk mengkonversi ini maka hubungan antara ordinat X dengan epsilon di sini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini, nah, ketika X itu sama dengan jadi di sini untuk mappingnya di sini dinyatakan bahwa X sama dengan A, ya, itu nanti di posisi curvilinearnya berarti dia menjadi -1, ya. Ketika X sama dengan B berarti nilai epsilonnya jadi 1. Nah, itu fungsi yang menggambarkan ini itu adalah ini. Nah, misalnya ini A, X sama dengan A, berarti kan ini A, ya. Maka untuk ketemu bahwa A berarti epsilon ini harusnya minusnya -1. Kalau Anda percaya, Anda bisa dihitung. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan A, ya, ini misalnya X sama dengan A, ini berarti A. Nah, mungkin enak pakai ya, papan tulis ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini misalnya tadi untuk mengkonversikan domain, ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa X sama dengan setengah A plus B ditambah setengah epsilon B min A. Nah, ini saya tulis ya. X sama dengan
setengah A plus B, ya. Terus kemudian ditambah setengah zeta epsilon B min A. Nah, ini adalah rumus untuk apa tadi? Untuk memetakan dari physical domain ke parent domain, atau dari Cartesian ke curvilinear ordinate system. Nah, misalnya seperti yang tadi ya, ketika X sama dengan A, maka di curvilinearnya adalah sama dengan setara zeta minus 1. Ketika X sama dengan B, maka di curvilinearnya itu setara dengan 1. Nah, kalau kita mau coba, ini kita masukkan ke atas, maka X sama dengan A sama dengan setengah A plus B plus setengah zeta B min A, kan begitu ya. Maka di sini jadi setengah A plus setengah B, ya. Ini saya pindah ke sana ya, saya pindah ke sana. Mungkin nggak enak ini ya, saya ganti aja. Ini saya pindah. Nah, ini setengah AB-nya saya pindah ke sana, ke sini ya. Jadi di sini minus A minus setengah A plus B gitu ya, sama dengan setengah zeta B min A. Nah, sehingga kalau saya masukkan ke sini, ini saya pindah sana, maka berarti ini jadi kalikan 2 kali A minus setengah A is A plus B gitu ya, sama dengan zeta B min. Nah, ini saya bagikan ke bawah, maka zeta sama dengan, ini saya masukkan aja 2A minus A plus B gitu ya, kurangi B dibagi B min A. Maka di sini 2A kurangi A sama dengan A ya. A minus B, ini kan minusnya masuk, dibagi B minus A. Nah, maka dari sini A sama dengan minus 1. Nah, sehingga cocok ya. Jadi ketika X sama dengan A, maka dia epsilonnya menjadi minus 1. Ketika X sama dengan B, maka epsilonnya sama dengan 1. Nah, ini adalah proses mappingnya jalan. Nah, mappingnya pakai apa ini tadi? Pakai yang fungsi di atas ini. Kita pakai fungsi yang di atas ini. Nah, mappingnya pakai fungsi ini. Menggok ya. Guys, ya sudah ini. Nah, intinya di fungsi itu. Ya. Nah, kita kembali ke materi ini. Nah, dari situ berarti kita sudah punya fungsi untuk mapping ke dari apa? Dari physical domain ke parent domain. Nah, kemudian teknik pemetaan juga bisa dituliskan dari persamaan ini ya. Kalau kita jembrengkan ya menjadi A dan B menjadi 1 zeta tadi, maka
jadi ketemu persamaan ini. Nah, dari sini ke sini, ya mungkin nanti bisa kalau mau dicoba boleh. Jadi ini setengah A plus setengah B setengah, ini semua. Nah, nanti A dikelompokkan A, yang B dikelompokkan B, nanti jadinya ini. Apa perlu dimainkan? Nggak apa-apa ya, kita mainkan sebentar. Di sini ketika kita akan kita apa namanya, kita buat yang A jadi A, yang B dan B, maka X sama dengan setengah A plus setengah B ya, ditambah setengah epsilon B ya, minus setengah epsilon A. Maka yang A saya kumpulkan sama A ya, maka jadi X sama dengan setengah A minus setengah epsilon. Nah, yang B saya kumpulkan B, maka menjadi plus setengah B plus setengah epsilon B. Nah, A-nya saya keluarkan, jadi A ya 1 minus zeta bagi 2 ditambah B-nya saya keluarkan, B 1 plus zeta per 2. Nah, ini juga jadi apa istilahnya, formula baru ya, seperti yang tertulis di ini sama. Nah, ini dinyatakan proses mapping tadi ketika dia adalah linear, maka mapping di sini bisa digambarkan bahwa A dan B ini adalah titik X1 dan X2 ya. Nah, atau di dalam bentuk shape function, fungsi bentuk itu bisa dipakai shape function 1 dan shape function 2 di sini, N1 dan N2 ya. Nah, maka dari itu di sini bisa dikatakan, saya turunkan lagi ke bawah, yang ini kita sebut shape function 1, yang ini kita sebut sebagai shape function 2. Maka kalau kita tuliskan X sama dengan, ini kita ganti X1, A-nya X1 kalikan N1 epsilon plus X2 N2 X. Nah, ini juga bisa ditulis seperti ini. Alah, nggak mau ya. Sudah, biarin. Nah, intinya ini sama. Kalau ini formulasi biasa, biasanya pakai aljabar gitu. Nah, ini pakai model yang B dikelompokkan B, yang A di A. Dan ini ternyata adalah nilai fungsi bentuk. Nah, kemarin kan Anda sudah saya ajari bagaimana atau dari mana asalnya fungsi bentuk itu berasal. Nah, nanti Anda jangan heran misalnya kalau dia pendekatannya kuadratik, berarti nanti fungsinya tidak seperti ini, fungsi transfernya ya. Nah, bisa jadi nanti ini beda. Karena apa? Karena shape functionnya juga beda. N1, N2 mungkin plus N3. Karena biasanya kalau kuadratik dia butuh 3 titik. Oke. Nah, setelah didapatkan, maka dari persamaan awal yaitu di
persamaan ini. Nah, kita coba kita turunkan. Turunkan dari sisi apa? Jadi dx per d epsilon. Nah, oke, kita coba kita turunkan. Persamaan ini kita turunkan. Ya. Saya copy aja. Ya. Nah, sekarang kita coba kita buat turunan dx per d theta. Nah, kalau kita buat nah, dx per d theta, berarti ini yang kan tidak ada tetanya, berarti dia 0. Ini ada tetanya, berarti tinggal setengah theta b min a. Nah, ini turunannya. Maka dari sini nilai dari dx yang physical domain, kalau kita dx-nya itu kita mappingkan ke dalam parent domain, maka setara dengan setengah. Oh, ini enggak ada ini ya. Salah ini. Saya hapus aja deh. Nah, sehingga didapatkan persamaan dx sama dengan setengah b min a dikalikan dengan d epsilon. Nah, ini hubungannya kan dari dx-nya untuk physical domain ke curvilinear ya, dari Cartesian ke curvilinear. Ini transformasinya, ada hubungannya. Nah, dari situ berarti kembali ke sini ya. Nah, kembali ke sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika fungsi, nah, di sini kita bisa lihat dari dx sama dengan setengah b ini, maka bisa dinyatakan bahwa b min a adalah L ya. B min A adalah L, maka dia jadi L per 2 D epsilon. Nah, selanjutnya L per 2 ini disebut sebagai Jacobian. Kenapa disebut Jacobian? Nah, Jacobiannya di sini adalah sebuah konstanta yang mengekivalensikan posisi dx pada kondisi Cartesian atau pada physical domain terhadap parent domain atau curvilinear standar. Jadi intinya begini, fungsi dari Jacobian itu adalah dia sebagai pengekivalen supaya seimbang antara physical domain dengan parent domain ya. Nah, di situ. Jadi paham namanya Jacobian ya. Nah, sehingga ini saya tulis lagi di sini. Nah, karena dx dan dz ini ada konstanta atau nilai yang membuat dia menjadi ekivalen ya. B min A ini adalah panjangnya L, maka setengah L d zeta atau L per 2 d epsilon. Selanjutnya ini, nah ini ya, nah ini kan bisa kita lihat ini ya. Nah, ini di sini kan dia kan mengekivalensikan. Jadi dx d theta ini antara dx pada physical domain dengan d theta pada curvilinear tadi yang jadi parent domainnya.
supaya dia menjadi ekuivalen atau sama, maka dia harus dikalikan dengan satu konstanta di sini L per 2. Nah, konstanta ini itu disebut Jacobian. Nah, ini disebut sebagai Jacobian. Ya. Nah, dari Jacobian tadi, maka kita bisa tuliskan, ketika dx ya, nah, tadi fungsinya ya, nah ini dx ya, sama dengan j d theta, ya, maka ketika saya jadikan integral di dalam fungsi parent domain atau dalam kurvi linier, maka bentuk integralnya jadi seperti ini. Ya, soalnya apa? Nah, saya gambarkan ya, biar jelas sejelas-jelasnya. Ketika saya punya fungsi integral I sama dengan integral A, B gitu ya, dari fx dx. Nah, ini dalam konteks apa ini? Ini dalam bentuk integral. Ini dalam bentuk integral Nah, ini dalam bentuk integral apa ini? Ini integral dalam physical domain. Nah, kalau mau dipindahkan menjadi integral pada parent domain, nah ini tadi ada dx-nya sama dengan j kalikan d epsilon. Nah, AB-nya jadi minus 1 dan 1. Fx-nya, X-nya sudah nggak jadi X lagi, dia jadi F epsilon. Maka setelah didapatkan hubungan-hubungan tadi, maka untuk dipetakan menjadi parent domain, di sini adalah I pada parent domain, di sini adalah integral. Integral pada parent domain yaitu apa? Intervalnya minus 1 dan 1. Fx-nya menjadi F epsilon, dx-nya menjadi Jacobian kali d epsilon. Ya. Sehingga saya tuliskan. Sehingga di sini menjadi sama dengan integral Jacobiannya ini adalah konstanta, sehingga dikeluarkan ini minus 1 F ini dari D theta. Sini adalah nah, ini adalah kondisi integral pada apa tadi namanya? Parent domain. Nah, ini jadi ekuivalen di sini. Nah, ini ekuivalen. Nah, paham ya? Setelah ini di dalam physical domain itu konteksnya begini, dalam parent domain jadinya begini. Nah, kan begitu. Mudeng ya. Nah, setelah itu berarti kita tinggal membuat bagaimana menyelesaikan. Oh, sebentar, ini ada anunya ya. Ada persingkatannya, disingkat ya. Jadi ibar ini ya. Nah, ibar. Sebentar. Tadi mana ini? Nah, selanjutnya ini yang integral domain ini. Nah, ini menjadi kita sebut I, bukan ibar, ini apa ya? I topi. Saya enggak tahu namanya itu apa. Nah, dari sini berarti I physical domain sama dengan
J dikalikan I topi. Nah, ini kuncinya. Gara-gara atik melewat. Nah, ini. Nah, jadi intinya apa? Integralnya dari physical domain tadi, kalau mau kalau mau di model ke parent domain ini, maka ini hanya dijadikan Jacobian dikalikan I topi. Ya. Nah, nilai I topi ini itu bisa didapatkan dari teknik aproksimasi integrasi Gauss. Nah, ini baru ada estimasinya sama dengan W1 kali W2 kali sampai Wn dari fungsi epsilon 1 dan seterusnya. Ya. Jadi kita dekati. Ya. Jadi artinya dari sini I-barnya tadi kita selesaikan dengan pendekatan Gauss. Nah, dalam teknik Gauss sendiri W1, W2 disebut sebagai bobotnya, sedangkan titik epsilon 1 dan seterusnya itu adalah titik di mana integrasi akan dievaluasi. Ya. Nah, di sini FZ1 berapa? Nah, ini tergantung. Kalau polinomialnya itu adalah cuman linear, berarti cuman sampai titik alfa 1, alfa 2 epsilon. Tapi terserah sampai berapa polinomial yang akan diduga. Nah, kalau kita selesaikan di sini, berarti dari titik ini, maka kita dapatkan rumus bahwa nilai dari I tadi itu sama dengan W dikalikan dengan matriks M kalikan alfa. Ini M kalikan dengan alfa. Ya. Nah, matriks M sendiri kalau kita lihat di sini sebenarnya dia adalah dari data yang ada, ya. Ini ada isinya ini epsilon 1, epsilon 2 ya, dimana didapatkan dari FZ1 dan seterusnya. Nah, kalau kita teruskan, maka didapatkanlah faktor integrasi terhadap polinomial itu adalah sesuai ini. Nah, contoh ya, dari sini ini ya, I sama dengan ini, maka ini dimasukkan, berarti dia adalah mulai 1, 2, 3 dan n ya, sampai n ya. Maka di sini dapatkan rumus ini kali D theta. Nah, sehingga kalau diselesaikan maka dimasukkan sama dengan ini dikalikan alfa. Ini 1 minus 1 loh ya. Nah, ternyata kalau kita selesaikan dia jadi 2, 0, 2/3, 0 dan seterusnya. P alfanya. Nah, di sini. Ya. Nah, dari sini setelah kita tahu bahwa I topi sama dengan fungsi bobot kalikan ini, sedangkan fungsi ini adalah fungsi f ini sama dengan m alfa, berarti sama dengan Wm alfa. Nah, integralnya yang di sini dijadikan fungsi W-nya di sini. Ya. Sedangkan ini adalah fungsi M-nya. Ya toh. Nah, ini kita baca saja
bobot dan titik kuadratur telah ditentukan, kemudian didapatkan hasil I bar pada persamaan 7.27. Sama dengan I persamaan 7.26, sehingga formula kuadratur memberikan integral eksak. Nah, ini lihat ini, eksak untuk sebuah polinomial dengan orde yang diberikan. Ini menghasilkan hubungan sebagai berikut. Nah, di sini dinyatakan bahwa Wm alfa tadi ya, dari fungsi ini F sama dengan M alfa, W kalikan F, maka nah, alfanya nggak diketahui, alfanya sama dengan nilai ini. Nah, pada persamaan 7.28 sebuah sistem persamaan aljabar non-linear ya, adalah sebuah sistem persamaan aljabar yang non-linear yang 7.28. Nah, di sini maka untuk matriks M dan W yang tidak diketahui. Nah, karena apa? Karena nilai M ini juga diambil berdasarkan titik yang ada. Ya, W juga sama, bobotnya juga belum ada. Ya. Nah, perlu dicatat jika N, jadi jumlah titik dari titik Gauss-nya ini adalah sebuah polinomial orde P, maka dapat diintegrasikan secara eksak bila nilainya 2NGP minus 1. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ini pernyataan ini ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ketika kita menggunakan pendekatan Gauss kuadratur, maka pendekatan numerik Gauss kuadratur itu akan menghasilkan nilai yang sangat akurat, yaitu sama dengan nilai eksak value ya, apabila jumlah titik Gauss point jumlah orde yang diintegralkan itu besarnya P-nya ini ya sama dengan 2 kali NGP minus 1. Contohnya, kalau misalnya polinomialnya orde 2 berarti apa? Nah, orde 2 itu berarti kuadrat ya. Maka dia akan menghasilkan satu pendekatan estimasi numerik yang akurat atau sama dengan exact value, minimal Gauss point-nya adalah berapa? Kalau 1 dia 1, berarti belum bisa dapat exact value. Ya. Ya, kalau 1, kalau ini 2, ini 1, nah kan berarti kan dia masih lebih kecil. Berarti minimal 2 NGP-nya, Gauss point-nya harus 2. Kalau 2 maka dia ini sini 4, jadi 3, maka di sini 2 lebih besar, lebih kecil daripada 3. Maka dia bisa mendapatkan exact value. Ya. Jadi kalau ada fungsi kuadratik, kita butuh Gauss point 2. Kalau dia linear atau pangkat 1, berarti P-nya 1, minimal kita membutuhkan cukup 1 Gauss point. Nah, sehingga di sini di dalam menentukan jumlah Gauss point-nya tergantung P-nya. Misalnya kalau P-nya 1, maka Gauss point-nya 1. P-nya 2, berarti di sini 2 tambah 1, berarti 3 bagi 2, 1,5, berarti di sini minimal adalah 1,5 atau 2. Gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang Gauss kuadratur. Nah, nanti bagaimana kita menyelesaikan Gauss kuadratur, Anda bisa baca soal tes formatif ini secara mandiri. Nah, di sini Anda bisa melihat penjelasan kunci jawaban dari proses pengintegralan sebuah sistem, yaitu x pangkat 3 plus x kuadrat
dengan menggunakan metode Gauss Quadratur. Saya kira cukup itu penjelasan saya tentang Gauss Quadratur. Harapan saya untuk Anda lebih mengerti, Anda harus membuka tes formatif di halaman 103 ya. Oke, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam.